Ini problemnya. Negara harus hadir. Biasanya negara ini begitu dia hadir, Ya. dia memaksakan peraturan. Oh. Kan itu yang kalau kita mengharap negara hadir. Hadirnya kayak apa negara ini? Kalau dia memaksakan, hanya negara yang punya alat untuk melakukan kekerasan kan negara. Terus nanti dia menggunakan kekerasan juga heboh juga. Betul. Negara harus hadir dengan kepedulian menurut saya, kepedulian negara. Ya. Tapi kenapa kita masih bisa mengharapkan? Aparatur negara kita punya kepedulian yang peka terhadap semua realitas masyarakat ini nggak ada. Ya susah kita mau ngurusin kayak opo. Jalan rusak kan negara harus hadir. Tapi kan nggak hadir negara. Makanya orang nanam pisang tengah jalan. Gimana? Tapi yang menarik ini, Prof, kalau saya melihat teman-teman ya anak-anak muda itu lebih ke kecanduan terhadap media-media seperti itu, sehingga dia waktunya itu lebih banyak dia pada pegang HP-nya daripada dia berliterasi yang lain. Betul. Karena apa? Semua disediakan deh. Mau apa? ChatGPT sekarang apa aja bisa. AI semua bisa. Mau tanya apa aja. Misalnya kalau kita memberi kuliah gitu. Seolah kita yang punya sumber pengetahuan. Sekarang kan nggak mungkin. Dosen mau menyatakan sumber pengetahuan seperti apa. Mahasiswa itu lebih banyak tahu. Dia buka AI aja. Langsung semua terpapar dengan gampang. Oh, caranya ini peradaban kita sudah kayak begini nih mau diapain? Jadi ya gimana ya? Pragmatisme ini kan muncul karena itu juga. Betul. Transaksionalisme juga dia muncul ya karena itu juga. Nah, tadi Prof mempersoalkan ada etika yang harus dibangun. Kemudian ada kecenderungan yang itu membuat dia kecanduan. Ya, untuk mengkorelasi ini seperti apa, Prof ya, pikiran-pikiran itu? Ya harus ada pembatasan. Misalnya dalam keluarga penggunaan HP. Tapi pertanyaannya itu kan gampang dalam teori. Prakteknya nggak bisa ya. Gimana kita membatasi keluarga? Nggak boleh jam sekian nggak boleh pegang HP misalnya. Ya. Saya nggak tahu ada keluarga yang bisa mengatur itu nggak. Kan itu. Mulai bayi aja sekarang sudah ditunjukkan menghiburnya pakai HP. Terus mau gimana? Dulu kan ada orang menyatakan bahwa kalau misalnya makan, kasih keranjang, semua HP letakkan di situ, nggak peduli apa yang makan ke keluarga. Sekarang nggak apa bisa dilaksanakan itu. Hanya keluarga yang betul-betul berwibawa yang bisa menjalankan kayak gitu. Kalau enggak ya kita ini habis makan semua pegang dalam meja makan kita pegang HP masing-masing. Enggak ada. Harus ada komitmen, Prof ya. Menurut komitmen saya, keluarga untuk ada kesepakatan. Ayo kita sepakat seperti ini. Gitu. Betul. Tapi kan eksploitasi keluarga terhadap anak kecil kok banyak loh. Ya. Anaknya dijadikan objek untuk di TikTok itu loh. Ada tuh keluarga yang untuk isi konten anaknya yang dipakai. Masih kecil sudah isi konten ada di mana? Selebriti banyak itu. Iya, kan pencarahannya semua gimana tuh? Sedang makan, ini dia makan apa? Ini pamer makanan di video. Belum dimakan sudah tunjukkan makan ini. Ya, kita sudah sedemikian rupa keterbukaan media ini sudah nggak bisa. Prof menganggap ancaman enggak ini, Prof? Ancaman, sangat. Sangat yang merupakan ancaman betul. Tapi kita nggak tahu. Atau setidaknya saya nggak ngerti bagaimana caranya untuk mengurangi penggunaan media di dalam setiap individu di negara ini gitu misalnya. Mana nggak punya.
keluarga juga nggak mungkin. Dari mulai dan nggak ada urusannya, yang batasan nggak ada. Ya. Dulu masih ada demarkasi, sekarang nggak punya. Berat kita dalam konteks sosiologi itu si Anthony Giddens kan bilang ini kan masa era Juggernaut apa ini kan tank raksasa yang melanda semua habis, dan kita harus hidup di situ. Nggak bisa kita mau berbuat apa? Apakah ini akibat akses ke media sosial yang Ya pastilah bebas? itu pasti bebas kan, orang menggunakan media sosial. Dan mana ya, ada orang membuat konten berkelahi. Konten itu sudah ditonton orang berkelahi buat macam-macam gini. Saya pikir gimana ya, kita membuat konten aja kita tidak harus dipandu dong. Konten itu ya harus mendidik, harusnya membangun sesuatu peradaban media yang benar. Kita nggak punya. Tapi itu kan jadi karena dunia kita ini dunia populer. Pokoknya popularitas menghasilkan uang kan, gitu aja yang dianggap orang. Sampai ada gubernur nggak perlu ngantornya di jalanan, bagi-bagi uang. Oh itu dianggap hebat gitu. Ini berarti berikutnya setelah kita etika sudah nggak beres, mungkin ada paparan konten yang Prof. Hotman takutkan juga ini. Iya, saya kan lihat beberapa konten ini, waduh ngeri banget deh. Anak kecil dipaksa. Ada itu dulu di kampung saya di Tarutung sana itu, siapa namanya, ada anak kecil itu dieksploitasi kan. Apa dia punya, sekarang juga masih banyak anak kecil loh dieksploitasi untuk ngisi konten sama orang tuanya. Ya ampun. Secara sosiologis itu pelanggaran apa ya, Bro? Ya pelanggaran hak asasi pada anak. Anak itu belum waktunya untuk begitu. Jadi ya, orang tuanya dapat uang dari konten itu. Uang ya. Ada namanya anak kecil ya. Iya. Berat kita hadapi. Berarti etika bermedia sosial atau sistem jurnalisme harus kita mulai ya, Prof ya, kalau melihat situasi seperti ini. Ya mudah-mudahan belum terlambat. Ya. Kan harus dimulai dari awal ya. Karena etika selalu terlambat.